Halo sahabat otomotif, masih bertemu lagi tentunya di channelnya RWS Auto. Masih membahas unit X Taxi, dan kali ini kita akan bahas unit warna abu-abu dengan konsep yang sedikit berbeda daripada yang biasanya, karena ada beberapa penambahan modifikasi fullnya ya. Yang biasanya kita full upgrade tidak seperti ini, tapi di mobil ini kita ada penambahan. Dan apa saja yang kita modifikasi langsung kita bahas di review singkatnya. Dan buat kalian yang sedang menonton channel ini, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini supaya terus berkembang di dunia otomotif. Nah, untuk unit abu-abu. Untuk unit abu-abu ini menggunakan bahan di 2014. Dan untuk modifikasinya full banget. Untuk paket modifikasi full seperti ini, untuk di bulan Juni ini masih mendapatkan harga di 115 juta, sudah bisa full upgrade eksterior dan interior. Dan untuk modifikasi yang utama kita modifikasi di full upgrade di bagian headlampnya. Di bagian headlampnya sudah kita custom menggunakan kombinasi warna biru dan putih, menyesuaikan dengan fog lampnya. Dan untuk runningnya, untuk running alisnya, running alisannya itu kita konsepin dengan garis yang putus-putus tapi tetap terlihat halus saat jalan di running sign-nya. Dan untuk modifikasi selain headlamp depan, tentu kita untuk body kit depan kita masih menggunakan konsep yang seperti biasanya. Kita gunakan untuk body kitnya menggunakan Yaris Hiker dan penambahannya di fog lamp. Fog lampnya kita masih menggunakan ring biru, titik tengah tetap menggunakan warna putih. Dan di bagian body kit depan ini untuk Yaris Hiker ini sangat wajib untuk kita lakukan penambahan di DRL di bagian depannya. Karena untuk di Yaris Hiker itu sudah ada dudukan untuk DRL-nya, untuk DRL di bagian sini. Nah, ini wajib untuk kita pasangkan, karena kalau kita tidak pasangkan DRL di bagian bodi depan ada yang sedikit kurang, karena emang wajib untuk dipasangkan DRL depan. Dan untuk cover platnya kita masih menggunakan cover plat easy. Nah, yang saya maksud sedikit berbeda di modifikasi unit ini, dimana konsep modifikasi kali ini kita menggunakan airflow di bagian kap mesinnya. Untuk kap mesinnya di bagian depan kita sudah tambahkan airflow. Dan untuk wiper penyapu ini ya, penyapu kacanya sudah kita ganti dengan yang frameless, dimana full karet dan aman banget untuk digunakan di mobil karena tidak akan membuat kaca mobil kalian baret. Dan untuk kaca film depan kita menggunakan yang 40%. Untuk kaca depan kita menggunakan 40%. Ini modifikasi di bagian depan di full upgrade paket 115 juta ini. Dan untuk ke bagian samping, di sini yang kita akan bahas di kaki-kaki terlebih dahulu. Untuk kaki-kakinya kita gunakan velg dan ban ring 16. Untuk velg dan ban ring 16 ini menggunakan velg brand HSR, dan tentunya velgnya baru, banyak pun baru. Jadi sangat aman untuk dikendarai mobil ini karena sudah menggunakan velg dan ban baru. Jadi dijamin lebih nyaman daripada full upgrade yang sedikit murah tapi ban velgnya copotan. Itu kurang nyaman untuk kita kendarai. Nah, bergeser untuk ke bagian atas ban sedikit. Di bagian sini yang biasanya kita tempelin emblem VVTi atau ada sen X taksinya, sen identitas limonya, kita sudah tutup untuk identitas limonya di bagian sen findernya, dan kita ganti dengan airflow samping. Di sini pun kita tambahkan airflow samping supaya mobil ini terlihat lebih kece lagi. Nah, untuk body kit samping kita menggunakan punyanya Drift 68 untuk body kit samping. Karena kombinasi di Yaris Hiker depan paling cocok untuk dipasangkan di Drift 68 bagian sampingnya. Dan kita sudah cutting stiker untuk di bagian samping. Jadi kesan sporty mobil ini sangat dapat banget di unit abu-abu ini. Nah, untuk spion yang sudah menggunakan sen, kita pastikan mobil ini sudah menggunakan retract. Jadi fungsi spion retract ini kita pasangkan sennya dan bisa melipat menutup kaca. Bisa melipat dan membuka kaca hanya menggunakan tombol, dan ini sudah kita pasangkan modul. Jadi untuk spion ini saat kita matikan mobil dan kita keluar, kita lock untuk bagian pintunya, kaca otomatis akan tertutup, dan kita menyalakan kontak pun kacanya akan otomatis terbuka. Dan tidak lupa kita selalu pasangkan untuk talang air di bagian samping. Nah, untuk ketebalan kaca filmnya untuk di bagian samping ini kita gunakan yang 60%. Untuk di bagian samping kita gunakan yang 60% dan depan belakang ini 40%. Supaya terlihat sedikit gelap dari bagian luar ke dalam, tapi dari dalam keluar masih sangat terlihat cerah dan terang. Nah, ini untuk bagian depan dan samping dari full upgrade ini. Kita bahas untuk di bagian belakang. Untuk di bagian belakang dari unit limo full modifikasi ini, kita bahas dari atas dulu.
Di mana atas yang asli limonya itu menggunakan antena batang. Sudah kita ganti dengan menggunakan sirip hiu. Sudah kita ganti menggunakan sirip hiu, dan kaca film belakang kita gunakan yang 40%. Dan untuk di bagasi belakang ada yang berbeda. Kita biasanya menggunakan ductile, kali ini kita gunakan spoiler sesuai pesanan dari pembelinya. Dan spoiler ini sudah berikut dengan ada lampu remnya. Jadi di saat direm mobil ini, maka spoiler akan menyala. Dan untuk ke bagian bawahnya lagi sudah kita pasangkan emblem di bagian Vios TRD Sportivo-nya. Dan kamera belakangnya sudah kita pasangkan tentunya di full upgrade 115 juta. Sudah kita pasangkan kamera mundur, kamera mundur, dan sensor parkirnya sudah lengkap. Jadi ada satu kamera mundur di bagian atas plat, dan titik hitam di kanan kiri itu adalah sensor mundurnya. Untuk stop lampnya pun sudah kita custom dengan menggunakan konsep sesuai keinginan pembelinya. Di sini ada sedikit garis ke atas ini. Ini garis ke atas 2 titik dan membujur lurus ke bagian kanan dan kirinya. Dan kita pun sudah menggunakan knalpot double muffler ya. Untuk knalpot double muffler ini sangat ramah lingkungan, tidak boros di BBM karena kita hanya ganti di bagian belakang, tidak sampai ke leheran mesinnya. Jadi tidak akan merubah konsumsi BBM, dan suaranya pun cukup halus, tidak terlalu bising untuk dikendarai, untuk digeber. Dan untuk body kitnya kita sudah menggunakan, untuk belakang ini menggunakan yang drift 68 juga. Karena untuk drift 68 sangat cocok untuk dipasangkan knalpot double muffler. Dan untuk body kit belakang di drift 68, PR lagi kita harus pasangkan di DRL yang running di bagian atas knalpot. Nah, mungkin untuk dari depan, samping, belakang sudah kita bahas. Sekarang kita bahas di 115 juta di bagian interiornya. Nah, sahabat otomotif, untuk di bagian interior mobil di paket 115 juta ini tentunya sudah kita wood panel untuk bagian power window, pegangan power window-nya. Dan sudah kita pasangkan power window dan central lock, tentunya alarmnya ngikut ke engine start top karena mobil ini sudah tidak menggunakan kunci batang lagi. Dan untuk di bagian sini, nah ini sudah kita pasangkan, ini penambahan dari konsumennya ya. Ini akan menyorot di saat gelap malam hari. Ini akan keluar logo Toyotanya, lambang Toyotanya ini akan menyorot ke bawah bagian pintu. Ini hanya penambahan saja, tergantung seleranya. Dan untuk ke bagian dalam, yang kita wood panel tidak hanya di power window, kita wood panel full. Dari sisi speedometer sampai sisi ujung kiri pun kita wood panel. Dan untuk pegangan di power window-nya di 4 titik kita sudah pasangkan power window beserta wood panelnya. Nah, untuk bagian tombol-tombol di sisi kanan ini fungsinya untuk mengatur spion dan melipat spion. Dan di sini mobil ini pun sudah kita tutup untuk kunci batangnya. Kita ganti dengan menggunakan engine start top. Jadi untuk menyalakan dan mematikan mobil ini cukup menggunakan tombol tanpa menggunakan kunci batang lagi. Nah, untuk di kolong pun sudah kita pasangkan lampu kolong di bagian dashboard supaya lebih terlihat elegan di saat kita memasuki mobil ini. Dan tentunya di saat jatuh barang pun akan mudah ditemukan dengan penerangan dari lampu dashboardnya. Nah, untuk ke setir mobil ini sudah kita custom dengan menggunakan tombol setir. Tombol setir ini berfungsi untuk angkat telepon dan mematikan telepon, tentunya untuk memindah dan membesarkan kecilkan volume yang terhubung oleh head unit double D-nya. Dan untuk head unit double D-nya sudah kita pasangkan 10 in beserta frame-nya. Dan ini yang Android punya. Jadi di sini bisa akses Maps, YouTube, dan yang lainnya. Dan mobil ini pun sudah kita balut kulit untuk di bagian setir, pilarnya, bahkan sampai plafonnya pun sudah kita bungkus kulit permanen ya. Bahkan sampai ke joknya. Nah, dan yang spesial, mobil-mobil full upgrade kita yang kita custom kulit, sampai karpet dasar pun kita ganti kulitnya. Dan mobil ini pun sangat terlihat elegan banget dengan kombinasi warna coklat dan hitamnya. Untuk interior, kalian bisa bebas pilih, menyesuaikan selera. Untuk warna, motifnya bebas pilih, tinggal rekomendasikan ke kita, akan kita buatkan sesuai pesanan. Dan mobil ini pun sudah kita pasangkan untuk konsul box-nya. Konsul box untuk penyimpanan barang, dan untuk bersandar bahu kita. Dan untuk ke bagian di seat kedua, mobil ini pun sudah kita pasangkan. Nah, untuk di bagian seat kedua, mobil ini sudah kita pasangkan di headrest-nya. Jadi memanjakan penumpang dan pengendaranya.
Untuk duduk di bagian belakang pun cukup memanjakan mata, karena kita sudah terhubung dengan headrest yang terkoneksi dari Android depan itu. Jadi kita bisa menyaksikan tontonan-tontonan YouTube nggak cuma dari satu monitor, tapi 3 titik monitor. Nah, mungkin segitu saja review singkat dari full upgrade paket 115 juta ini. Dan untuk yang minat untuk paket 115 juta, bisa langsung kontak nomor saya yang saya taruh di bagian atas sisi kanan. Dan bisa langsung dia halo-halo untuk negosiasi modifikasinya. Cuman untuk harga unit standarnya itu fix langsung ke perusahaan, jadi tidak bisa dinego lagi. Nah, sahabat otomotif, mungkin segitu saja review singkat saya. Dan jangan lupa like and subscribe untuk channel ini supaya terus berkembang lagi untuk di dunia otomotif. Salam hormat saya dari RWS Auto.